Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai jumlah armada Transjatim koridor 3 yang mengalami perubahan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, pihak Transjatim itu mengubah jumlah bus ya. Jadi jumlah bus operasi itu dialihkan, yakni dari koridor 3 yang rute Mojokerto ke arah Bunder Gresik atau sebaliknya dialihkan ke rute Sidoarjo Gresik. Jadi koridor 3 ke koridor 1. Ada sekitar 7 bus yang dialihkan dari koridor 3 ke koridor 1. Perubahan ini salah satu alasannya adalah karena bus yang di koridor 1 itu sudah terlalu penuh. Maksudnya okupansinya sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat kan setiap hari bus-bus yang ke arah Gresik atau ke arah Sidoarjo itu penuh sekali. Makanya dibutuhkan untuk penambahan jumlah bus. Nah, karena masih belum ada bus baru yang bisa untuk ditambahkan, maka pihak Transjatim itu mengalihkan jumlah bus yang koridor 3 yang menuju ke arah Mojokerto dialihkan ke koridor 1. Ini aku berikan jumlah armada bus Transjatim tiap koridor ya. Jadi sekarang yang paling banyak adalah koridor 1. Itu ada 36 armada utama dan 4 armada cadangan. Totalnya adalah 40 buah ya. Sementara koridor 3 yang aku naiki ini itu mulanya adalah 21 armada dengan 20 armada utama dan 1 armada cadangan. Karena 7 armada dialihkan ke koridor 1, maka sekarang jumlah armadanya berkurang menjadi 14 armada utama dan 1 armada cadangan. Jadi ada 15 totalnya. Perubahan ini akan berdampak kepada headway atau waktu tunggu antar bus ya. Jadi kalau koridor 1 sekarang sudah mulai agak rapet ya. Jadi kemarin aku naik beberapa kali ke arah Gresik, ke arah Romo Kalisari dari arah Bungurasi, itu tetap berdiri ya, tetap berdiri, nggak dapat tempat duduk, tapi nunggunya nggak lama dan berdirinya nggak berdesak-desakan seperti yang awal-awal dulu itu. Tapi ketika aku naik koridor 3 ini ya, ini aku naiknya kan dari arah Bunder ya. Kebanyakan itu memang orang-orang yang dari arah Bunder itu nggak sampai ke Mojokerto, hanya sampai di Kayu Putih atau sampai di Balong Panggang ya. Jarang sekali yang sampai full, hanya kan mau naik full sampai ke Mojokerto. Untuk waktu tunggunya sekarang mulai cukup panjang ya. Jadi semula itu kalau nggak salah di waktu biasa atau waktu nggak sibuk itu antara 20 menitan, sekarang menjadi 30 menit. Jadi aku nunggu di setengah jam tadi di Bunder itu ya, setengah jaman. Nah, tapi menurut pihak Transjatim untuk jam-jam sibuk seperti saat berangkat dan pulang kerja, waktu tunggunya tetap seperti 15 menitan. Tapi aku nggak tahu ya apakah benar, karena kan aku jarang sekali naik untuk yang koridor ini. Kalau kalian sering naik, silahkan kalian bertanya silahkan kalian komentar apakah benar waktunya itu adalah 15 menitan. Jadi ini menyebabkan waktu tunggunya jadi lebih lama. Kata beberapa pihak itu memang yang koridor 3 ini peminatnya tidak sebanyak koridor lain. Jadi dianggap busnya lebih baik dialihkan. Tapi ketika musim liburan atau akhir pekan itu ternyata banyak juga yang naik ya. Nah, selain itu ada beberapa opini bahwa sebenarnya orang itu tidak terlalu suka naik yang K3 ini karena posisi tempat duduknya itu adalah berhadapan-hadapan ya, tidak searah perjalanan. Akhirnya orang banyak yang mual ya, banyak yang banyak yang mabuk perjalanan. Ketika aku naik ini itu ada beberapa penumpang yang muntah ya. Sebenarnya ini aku mau memberikan tempat duduk tapi nggak ada yang mau ya. Jadinya karena memang mereka itu bergerombol ya, maksudnya berkelompok dan katanya dekat ya, ya udah akhirnya aku tetap duduk di sini. Tapi kalau kalian naik ini itu sering sekali orang-orangnya itu penumpangnya itu banyak yang mabuk ya katanya. Ada yang sampai minta tas kresek. Jadinya mungkin alasan ini karena duduknya itu dibuat menyamping sehingga mereka itu banyak yang mabuk perjalanan. Sebenarnya kalau bisa ditukar ya,
Tapi kalau ditukar dengan yang K1 itu sudah sayang catnya ya. Jadi catnya kan udah gambarnya Suhita, itu adalah khas dari K3. Nah, makanya semoga nanti kalau bisa ditukar ya ditukar, karena ini rutenya itu lewat pegunungan. Jadi kalau orang nggak biasa itu akan sering mabuk ya. Makanya ada beberapa temanku itu bilang sebenarnya enak naik Trans Jatim K3 ini, cuma sayangnya itu duduknya hadap samping. Jadi kalau pas lewat di sekitar Kayu Putih itu ya akhirnya ya mabuk ya. Ya bayangkan aja duduk menyamping kemudian lewat jalan berliku-liku, otomatis kan orang akan eh, mual ya kalau nggak terbiasa. Nah makanya ini salah satu alasan beberapa busnya itu dialihkan mungkin agar bisa menjangkau lebih banyak yang K1. Tapi menurutku ya kalau kita ingin lebih baik lagi ya busnya ditambah lagi ya. Jangan dialihkan aja, tapi kasihan untuk penumpang di koridor 3 ini akhirnya tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Tak lihat lagi ini para penumpangnya sekarang itu kalau naik itu juga nggak terlalu jauh ya jaraknya. Jadi misalkan dari Gresik, dari Bunder ini ke arah Balong Panggang aja, atau di sebelumnya itu ya ke Benjeng itu ya, atau dari Balong Panggang ke Kayu Putih, jadi nggak jauh. Nah nanti ada lagi yang naik dari Kayu Putih ke daerah Mojokerto Kota, beda dengan yang koridor 1 sampai full ya, kadang dari Porong sampai Gresik, atau yang Bangkalan dari Bungkurasi sampai Bangkalan full. Nah jadinya beda. Kalau yang tak lihat yang penumpang sini tuh nggak terlalu jauh-jauh ya naiknya, jadi deket-deket. Makanya mereka itu kadang ya lebih enak berdiri, lebih suka berdiri, karena kalau duduk itu kadang mual. Ada mbak-mbak itu tak tanya, mbak Saman kenapa kok nggak mau berdiri, nggak mau duduk ya, karena kalau duduk katanya mual gitu ya, ngadap samping. Dulu pernah aku tawari pas naik nggak mau untuk duduk, ya udah. Nah jadi seperti itu ya. Tapi menurutku ini masih cukup baik karena di sini kan nggak ada angkutan lain ya, dan nggak ada angkutan pendukung lain, jadinya masih tetap dibutuhkan. Nah mungkin itu saja informasi yang akan aku berikan. Jadi menurut kalian apakah perubahan ini itu bisa memberikan manfaat kepada Transjatim atau berdampak kepada koridor 1 yang menjadi tulang punggungnya ya sekarang ini, karena memang menjadi koridor utama, atau membuat yang K3 ini menjadi anak tiri karena dialihkan busnya. Ya semoga saja nanti ada penambahan bus baru ya, ditambahkan lagi untuk bus K3 ini, meskipun nggak ditambahkan seperti semula, paling nggak ditambahkan 3 atau 4 buah, itu sudah lumayan ya, biar tidak terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit kan nanti jadinya busnya menunggunya terlalu lama. Oke, itu dulu mungkin yang bisa aku sampaikan. Silahkan kalian komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.